Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1796, Akhir Dunia. Itu adalah kelabang hitam berkilau yang menerjangnya dari bawah pohon tumbang. Tubuhnya yang berlapis baja panjangnya sekitar 3 meter, selebar tubuh pria dewasa. Alih-alih sepasang rahang, ia memiliki mulut manusia yang mengerikan penuh dengan taring tajam seperti jarum. Kelabang adalah binatang yang rusak. Sunni tidak bergerak dari pelana dan hanya menoleh dengan pandangan gelap. Sebelum makhluk itu bisa mencapainya, tentakel gelap muncul dari permukaan pohon yang mati dan menyelimutinya, membanting makhluk itu ke bawah. Kemudian, tentakel itu bergerak seperti gergaji, bagian bawahnya berubah menjadi bilah tajam. Beberapa detak jantung kemudian, kelabang itu digergaji menjadi belasan potongan berdarah. Ia berjuang dengan lemah, lalu terdiam. Sunni mengabaikan bayangan-bayangan itu dan menatap sisa-sisa jasad yang mengerikan itu dengan tidak percaya. Kemudian, dia mendesah dan mendongak. Aku harus memakannya, namun, sebelum dia bisa melompat dari pelana untuk memanen daging dan pecahan jiwa kelabang itu, dia merasakan gelombang bayangan bergerak ke arahnya. Tak lama kemudian, hutan yang rusak itu menjadi hidup. Tampak seolah-olah banjir kegelapan mengalir dari bawah batang-batang pohon tua, menyerbunya dengan kecepatan yang mengerikan. Suara gemerisik yang memekakkan telinga menyerang telinganya. Sunni mengumpat dengan suara tertahan. Banjir kegelapan bukanlah kedatangan kedua dari laut gelap. Sebaliknya, ada lebih banyak kelabang yang merayap ke arahnya. Ribuan dari mereka, setidaknya, semuanya memiliki pangkat dan kelas yang sama dengan yang pertama. Sunni sangat kuat. Dia bahkan sangat kuat jika dibandingkan dengan Sein pada umumnya. Namun, dia tidak mau melawan segerombolan binatang rusak yang jumlahnya ribuan. Mengabaikan nikmah, ia berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Sesaat kemudian, gelombang kelabang mengalir di atas sisa-sisa saudara mereka yang tumbang, dan dalam sepersekian detik, daging yang enggan ia kumpulkan telah habis. Bahkan tidak ada sepotong citin hitam yang tersisa. Meluncur diam-diam, Sunni menghela napas getir dalam hati. Tidak heran tidak ada satupun Sleeper of the Forgotten Shore yang berhasil menemukan keselamatan dengan mencoba mencapai wilayah lain di Dream Realm. Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil melintasi ribuan kilometer labirin merah, bersembunyi dari laut gelap di malam hari, yang menunggu mereka di balik karang hanyalah kematian. Hollow Mountains dan Nigma Desert adalah tempat yang harus dituju. Namun, Ben Forest ini tidak lebih baik. Itu adalah Dead Zone yang lain. Sunni tidak ragu lagi bahwa tidak ada keselamatan di sebelah barat Forgotten Shore. Tidak masalah, meninggalkan kawanan kelabang di belakangnya, ia terus bergerak ke utara. Sunni butuh waktu lama untuk melewati hutan terbakar. Ia segera teringat bahwa ia berada di dasar rantai makanan, setelah pertemuan pertama dengan kawanan binatang rusak. Ia bertemu lebih banyak makhluk mimpi buruk, kebanyakan dari mereka jauh lebih kuat daripada kelabang. Ada banyak kekejian besar di pinggiran hutan. Sedangkan untuk kedalamannya, Sunni tidak berani menjelajah ke sana, malah bergerak dalam lingkaran lebar. Dia telah menghindari beberapa orang dan membunuh beberapa orang. Persediaan makanannya telah terisi kembali, tetapi tubuhnya dalam kondisi yang menyedihkan. Sampai pada titik di mana dia harus tetap berada dalam wujud bayangan untuk sementara waktu, menggunakan salah satu avatar sebagai wadah utama kesadarannya. Inkarnasinya bersifat independen satu sama lain, jadi jika salah satu dari mereka terluka, luka itu tidak akan memengaruhi yang lain.
Karena itu, ia dapat merotasi mereka saat dibutuhkan, membiarkan yang terluka sembuh sementara yang baru bertarung. Dengan cara itu, ia berhasil selamat menyeberangi hutan terbakar. Ada hari-hari ketika ia bergerak, ada hari-hari ketika ia beristirahat, dan ada hari-hari ketika ia bersembunyi dalam kegelapan, mengamati jalan di depannya dengan sangat hati-hati. Pada salah satu hari itu, Sunni menyaksikan sesuatu yang sangat mengguncang dirinya. Saat bayangannya memanjat sisa-sisa pohon yang lebih tinggi yang ditinggalkan oleh salah satu pohon yang terbakar. Dia tiba-tiba dapat melihat jauh ke dalam hutan, di mana sebuah cekungan besar di tanah ditutupi oleh batang-batang pohon yang patah. Dan di tengah dataran luas itu berdiri tunggul hangus. Pemandangan tunggul itu membuat Sunni terdiam. Ukurannya sungguh tak terbayangkan. Permukaan tempat batang pohon raksasa itu patah cukup luas untuk dianggap sebagai dataran tinggi. Setiap akar yang menonjol dan menghitam seperti gunung. Lipatan kulit kayu yang hangus itu seperti lembah yang dalam, dan bayangan yang memenuhinya cukup untuk menenggelamkan seluruh kota. Sunni tidak dapat membayangkan apa yang dapat menghancurkan pohon seperti itu. Ketika pohon itu berdiri tegak, mahkotanya pasti telah menyentuh bintang-bintang, dan matahari pasti telah lewat di antara cabang-cabangnya, mengikuti bulan. Kalau benar-benar ada pohon dunia, maka ini pastilah bangkainya. Seseorang telah memusnahkannya, lengkap dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang pasti telah hidup di cabang-cabangnya yang besar. Aku sangat kecil, tersembunyi jauh di sana, di celah gelap antara dua batang pohon yang tumbang. Sunni tersenyum gelap. Dia berada jauh di bawah pohon yang tak terbayangkan, dan makhluk yang telah menghancurkannya, sehingga bahkan berpikir tentang dirinya sendiri dalam konteks itu tidak masuk akal. Setidaknya untuk saat ini. Tak lama setelah itu, Sunni melanjutkan perjalanannya. Ia dengan susah payah melewati hutan terbakar, dan akhirnya meninggalkannya. Saat itu matahari tidak terbit lagi di malam hari. Namun, langit tidak sepenuhnya hitam. Langit itu diterangi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun bulan tidak menampakkan diri, ia terkadang dapat melihat cahaya redup, seolah-olah tersembunyi di balik pandangan. Cuaca perlahan berubah semakin buruk. Sunni tidak asing dengan dingin, tetapi ia tetap mulai sedikit kesulitan. Tanah perlahan-lahan ditelan oleh es. Sunni terus bergerak ke utara, dan pada suatu titik, ia tidak dapat melihat tanah di dasar retakan es yang dalam lagi. Sebagai gantinya, yang ada hanyalah air. Saat itu, dia benar-benar merasa seperti sedang mendekati ujung dunia. Sunni melanjutkan perjalanannya, diliputi kegembiraan aneh. Apakah dia benar-benar akan mencapai batas alam mimpi? Ada lengkungan di cakrawala di sini, jadi wajar saja jika dunia aneh ini seharusnya berbentuk bola, seperti bumi. Jadi, dia mungkin akan memasuki Stomsi dari selatan. Namun, akal sehat tidak selalu bekerja di alam mimpi. Jadi, Sunni dapat dengan mudah membayangkan bahwa dunia akan berakhir begitu saja, terbuka menjadi jurang gelap yang tak berujung. Atau mungkin kabut putih yang mengepul tak terbatas. Menjadi ketiadaan. Bagaimana rasanya berdiri di ujung dunia dan melihat lebih jauh? Menderita angin dingin dan mematikan, Sunni dengan keras kepala bergerak lebih jauh ke utara. Tak ada apapun di sekitarnya lagi. Tak ada reruntuhan, tak ada makhluk mimpi buruk, tak ada tanda-tanda pertempuran kuno. Hanya angin, es, dan bintang-bintang. Tapi kemudian, suatu hari, sesuatu tiba-tiba muncul di kejauhan. Bentuk yang berbeda dari yang lain, terlalu teratur dan halus untuk tidak dibuat-buat, tanpa bisa menahan rasa terpesonanya, Sunni berjalan ke arah itu. Dia bergerak semakin dekat, hingga akhirnya struktur aneh itu menampakkan dirinya. Sunni tersandung.
Wajahnya yang sudah lapuk tiba-tiba membeku. Semua jejak kegembiraan terhapus darinya, digantikan oleh emosi yang dalam dan kuat yang tidak sepenuhnya mengerikan dan tidak sepenuhnya mengejutkan, tetapi sangat dekat dengan keduanya. Dia bergoyang sedikit. Hembusan napas pelan perlahan keluar dari bibirnya. Sunni berlutut. Air mata mengalir dari matanya, berubah menjadi butiran es. Ini dia. Itu benar. Senyum pahit membelah wajah pucatnya. Di depannya, tersembunyi di dalam es, berdiri sebuah pemukiman kecil. Dikelilingi oleh tembok tebal, yang kini rusak dan tertutup salju. Ada sebuah bangunan besar menyerupai kubah yang menjulang tinggi di atas pemukiman itu, dicat putih dengan latar belakang langit yang bertabur bintang. Bangunan itu menyerupai telur raksasa yang sangat halus. Itu adalah sebuah observatorium bulan. Itu LO49. Budak Bayangan bab 1797, tempat berlindung terakhir. Sunni pasti senang jika dia salah. Dia ingin percaya bahwa dia telah kehilangan kewarasannya karena kesendirian dan keputusasaan. Atau bahkan bahwa dia telah jatuh di bawah pengaruh kutukan pikiran yang aneh. Bahwa ia sedang melihat ilusi yang ditimbulkan oleh suatu kekejian yang mengerikan. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa matanya tidak berbohong padanya. Di luar sana, di depannya, terkubur dalam salju dan es, memang ada Lunar Observatory 49, pemukiman penelitian tempat ia pernah bertemu Beth dan Profesor Obel, selama Chain of Nightmares. Tempat Dust of Fallen Grace membunuh semua orang kecuali segelintir orang yang telah dibawa pergi Sunni tepat waktu. Kubah observatorium lama masih sama. Dinding paduannya masih sama, meskipun menara-menaranya telah berubah menjadi patung-patung es. Bangunan-bangunan kosong tempat para ilmuwan, tentara, dan personel pembantu pernah tinggal dan bekerja juga masih sama. Instalasi penelitian itu berdiri sendiri di bawah langit berbintang, tenggelam dalam salju. Sunni menggigil. Bagaimana? Namun, dia tahu caranya. Windflower telah memperingatkannya. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dunianya akan ditelan oleh alam mimpi suatu hari nanti, sama seperti dunianya. Dia telah tahu bahwa itu tidak dapat dihindari sejak lama. Namun, Sunni tidak pernah menyangka prosesnya akan dimulai secepat ini. Kupikir, kita masih punya waktu. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, mengamati pemandangan aneh fasilitas kosong itu dengan ekspresi yang melampaui keputusasaan. Rasanya sangat salah, melihat tembok paduan dan bangunan prefabrikasi di alam mimpi. Mengerikan, Sunni tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang dirasakannya. Dia telah meninggalkan dunia nyata, namun, menyaksikan akar kehancurannya di masa depan telah mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Jalan-jalan kumuh di pinggiran kota. Distrik teras yang indah di pusat kota. Akademi kebangkitan yang seperti benteng. Sekolah bergengsi tempat Rain belajar. Semua yang dia tahu, akan segera ditelan oleh alam mimpi. Lebih buruk dari itu. Semua tempat yang menjadi latar belakang kenangannya tidak akan dipindahkan begitu saja ke dunia lain. Tempat-tempat itu akan menjadi reruntuhan yang terlupakan, persis seperti yang Sunni gemar jelajahi. Lapuk, terlantar, dan penuh dengan kekejian yang menjijikkan. Itulah masa depan suram dunia yang terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Hanya saja, tidak akan ada seorang pun yang menjelajahi reruntuhan dunia nyata dan bertanya-tanya tentang orang-orang yang pernah menghuninya. Karena wilayah Sunni adalah yang terakhir dilahap. Tidak akan ada penjelajah yang tersisa untuk mengingat kehidupan dan perjuangan mereka. Dunia yang terjaga akan lenyap. Mungkin tidak dalam setahun, atau bahkan 1 dekade.
Namun prosesnya telah dimulai. Sunny tidak tahu berapa lama ia berlutut di salju di depan stasiun penelitian yang sunyi itu. Namun, akhirnya ia berdiri dengan gemetar dan berjalan menuju dinding yang runtuh. Dia menghabiskan beberapa waktu berkeliaran di LO49 sambil linglung. Saat itu, Sunny pergi terburu-buru. Setelah menyelamatkan kelompoknya dan 2 warga sipil, ia menunggangi Nigma dan kembali. Tetapi ia tidak memasuki fasilitas itu lagi, hanya memandanginya dari jauh. Semua orang telah pergi, dibawa oleh Dash of Fallen Grace. Meskipun Sunny kemudian membunuh teror dengan bantuan Naif dan Saint Bloodwave. Kenangan tentang pemukiman kosong itu masih terhubung dengan perasaan tidak berdaya dan ketakutan yang mendalam dan dingin di hatinya. Lucunya, dia merasakan hal yang sama sekarang. Tidak ada yang berubah di LO49. Ada beberapa kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan yang keras, dan bagian luar bangunan paduan itu tertutup es dan salju. Namun, bagian dalamnya dalam kondisi yang sangat baik. Tentu saja, semua teknologi telah berhenti berfungsi. Namun, warisan material masih ada. Ada pakaian, perabotan, dan dekorasi. Peralatan dapur, alat tulis, dan kertas sintetis. Data penting telah disimpan secara digital, tetapi banyak ilmuwan terbiasa menulis catatan dengan tangan atau menggambar rumus rumit di papan tulis. Ada pula barang-barang tak berguna yang dikumpulkan orang sepanjang hidup mereka. Mainan, pernak-pernik, dan kenang-kenangan yang sentimental. Poster, alat musik, dan kerajinan tangan. Sebagian dari benda-benda itu akan rusak seiring berjalannya waktu. Namun, sebenarnya, sebagian besar benda yang diciptakan oleh manusia modern cukup tahan lama. Jika seseorang yang tidak terbiasa dengan peradaban dunia nyata mengunjungi tempat ini di masa mendatang, apa yang akan mereka pikirkan tentang orang-orang yang telah tewas di LO49? Apakah mereka akan berpikir bahwa orang-orang kuno itu cerdik dan patut dikagumi? Unggul dalam kerajinan dan arsitektur? Bahwa mereka menciptakan seni yang mempesona, mengejar pencerahan, dan cukup berpengetahuan tentang prinsip-prinsip misterius yang mengatur dunia? Atau bahwa orang-orang zaman dahulu suka berperang dan keras? Hidup dalam kondisi yang keras dan mengelilingi rumah-rumah mereka dengan tembok-tembok logam yang tinggi. Lagi pula, ada senjata dan seragam militer di mana-mana di LO49. Namun, tidak ada mayat. Tidak ada tulang, tidak ada tanda-tanda pertempuran sengit. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini, dan paling banter, mereka hanya akan merasa penasaran tentang nasib para penghuni yang hilang. Hampir sama dengan apa yang dirasakan Sunny di reruntuhan kota yang ditumbuhi tanaman liar, tempat tinggal tiran terkutuk, Condemnation. Ada rasa pahit di mulutnya. Itu karena Sunny lebih tahu daripada kebanyakan orang tentang apa artinya dilupakan. Terkadang, tidak dikenang lebih buruk daripada kematian. Aku benci itu, karena masih belum bisa menerima kenyataan yang mengerikan itu. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu meninggalkan pemukiman itu untuk berkeliaran. Itu aneh. Fasilitas penelitian itu seperti sebelumnya. Beberapa lingkungannya juga familiar, namun sisanya tidak. Pantai mungkin tersembunyi di bawah es, tetapi gunung-gunungnya jelas tidak terlihat. Setelah menjelajahi daerah itu lebih saksama, Sunny memastikan bahwa dia tidak salah. Ia hampir berharap menemukan seluruh Antartika di sini, tetapi entah bagaimana, tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada gunung, tidak ada jalan raya, tidak ada pangkalan bawah tanah yang pernah ia gunakan sebagai tempat berlindung setelah bertemu Gareth dan rombongan pengungsi kecilnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah dataran es yang tak berujung.
Rasanya seperti ada potongan kecil yang diambil dari dunia nyata dan dipindahkan ke sini, lalu dijahit ke dunia mimpi buruk yang penuh tambal sulam. Tidak peduli berapa lama Sunny mencari, dia tidak menemukan yang lain. Tetap saja, alam mimpi itu luas. Mungkin ada lebih banyak bagian Antartika yang hilang di suatu tempat di antara es. Daerah lain mungkin berada di tempat lain. Sunny tidak akan terkejut jika ternyata sebagian Amerika kini hanyut di suatu tempat di Storm Sea, atau bahwa sebagian Eropa dapat ditemukan di sebelah barat Forgotten Shore. Tidak ada gunanya melanjutkan pencarian lagi. Tidak akan ada yang berubah jika dia menemukan bagian lain dari dunia nyata di sini. Sunny melihat ke selatan, tempat LO-49 bersembunyi dalam kegelapan. Lalu, ia melihat ke utara, ke hamparan es yang tak berujung. Keinginan untuk menjelajah hal tak diketahui yang telah mendorongnya maju sejauh ini. Entah kenapa hilang, padam oleh penemuan suram itu. Sambil mendesah, dia memanggil Marvelous Mimic, memerintahkannya untuk berubah menjadi gubuk, lalu masuk ke dalamnya. Pikirannya mati rasa dan panas tubuhnya dingin. Jadi, Sunny memutuskan untuk tidur. Budak Bayangan bab 1798, pengetahuan tentang segalanya. Ketika Sunny terbangun, kenyataan tetap sama. Mimpinya tidak mengubah kenyataan yang dingin dan kejam. Dia bertanya-tanya apa yang akan ditemukannya di ujung dunia asing ini, tetapi tidak pernah menyangka akan menemukan ujung dunianya sendiri. Sunny perlahan duduk dan menatap dinding dengan ekspresi kosong. Apakah dia masih sendirian di gurun beku ini saat dunianya hancur dan menjadi satu dengan alam mimpi yang menyebar? Kenyataannya sama, tetapi dia tidak. Bukan hal yang tidak terduga untuk berubah setelah menyaksikan sesuatu yang begitu mengejutkan. Ia merenungkan betapa kecilnya dirinya dibandingkan dengan tunggul raksasa di hutan terbakar. Namun, hanya menyaksikan kubah putih LO-49 di bawah langit yang aneh telah benar-benar menempatkan seluruh hidupnya dalam perspektif. Sunny adalah orang yang cukup egois. Dia bukan seorang narsisis atau seseorang yang tidak memiliki empati terhadap siapapun kecuali dirinya sendiri. Tetapi dia lebih peduli pada dirinya sendiri daripada orang lain. Ada beberapa orang di luar sana yang rela mati untuknya. Tetapi meskipun begitu, itu karena mereka sangat disayanginya, dan kehilangan mereka akan sangat menyakitinya. Hanya mereka yang belum pernah menderita yang cukup tidak menyadari untuk benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang pernah mengalami penderitaan dan rasa sakit tahu nilai keegoisan, karena peduli pada diri sendiri berarti tidak harus menderita penderitaan itu lagi. Jadi, Sunny adalah pria yang cukup egois. Ia juga pria yang telah mengalami berbagai macam siksaan, menyaksikan tragedi besar, dan bertahan menghadapi semuanya untuk terus melangkah maju. Namun, bahkan dia tidak dapat tetap tenang menghadapi kehancuran dunianya dan kepunahan kaumnya. Dia benar, pengetahuan memang merupakan hal terberat di dunia. Angin menderu di luar tembok gubuk kosong. Langit dingin dan gelap. Cahaya bintang pucat menyinari hamparan es yang tandus, memantulkan cahaya redup. Agak jauh di sana, kubah LO-49 berdiri sendiri di atas salju. Sunny mendesah panjang. Dia tidak mau, tetapi tidak punya pilihan selain mengevaluasi ulang banyak hal. Hal-hal yang sangat penting, termasuk konsep masa depan dan posisinya sendiri dalam jangkauannya yang menakutkan. Sebenarnya, meskipun Sunny belum tahu harus berpikir apa, ia merasa telah mengambil beberapa keputusan. Hanya saja dia belum menyadari keputusan tersebut. Hidup sangat berantakan. Ia pergi ke Antartika untuk mencari keyakinan, karena merasa keyakinannya sendiri kurang. Ia tidak menemukan apa yang dicarinya di sana,
tetapi sebaliknya ia belajar bahwa keyakinan dan aspirasinya sendiri sama sekali tidak lebih rendah daripada keyakinan dan aspirasi orang lain. Sunni juga belajar untuk membenci para penguasa di Antartika. Para hantu kejam yang memainkan permainan mereka sementara banyak orang tewas, meskipun mereka dapat mengulurkan tangan dan menyelamatkan mereka. Ia ingin mewujudkan keinginannya dan jika tidak menghukum para tiran, maka setidaknya mencegah konflik tersembunyi mereka agar tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan tambahan di antara penduduk sipil. Ia melakukan beberapa hal untuk mewujudkan tujuan itu, tetapi sebelum usahanya benar-benar membuahkan hasil, pertempuran tengkorak hitam terjadi. Dan kemudian, Sunni terlempar ke mimpi buruk ketiga. Apa yang terjadi di makam Ariel? Yah, dia mengacaukan segalanya, lalu entah bagaimana menyelesaikannya juga. Namun cara dia menyelesaikannya lebih merusak daripada mimpi buruk itu sendiri. Namun, itu adalah masalah pribadinya. Itu tidak ada hubungannya dengan para penguasa, apa yang ingin dia lakukan di Antartika, dan nasib dunia. Dan saat ia kembali, para penguasa telah bergerak, dan kampanye selatan telah berakhir. Para pengungsi yang tidak dievakuasi menyeberangi lautan melarikan diri ke gerbang mimpi, dan meninggalkan dunia nyata. Tujuan langsung Sunni tidak ada artinya lagi. Sementara itu, Sunni sendiri ditelantarkan oleh dunia. Ia dilupakan, diusir, dan dihapus dari kehidupan. Terpisah dari semua orang dan segalanya. Benar-benar hilang. Jadi, dia pergi. Ia pergi dan tak pernah menoleh ke belakang, melintasi Hollow Mountains, Forgotten Shore, dan Burnt Forest dalam kesendirian. Semua itu untuk meninggalkan dunia yang telah menolaknya. Hanya untuk menemukan sepotong dunia itu di akhir perjalanan. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Haruskah dia terus berpura-pura bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi pada umat manusia yang berhubungan dengannya sekarang? Haruskah dia terus bersembunyi, menemaninya sendiri, dan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya? Haruskah dia terus ke utara? Baru kemarin, Sunni penuh kegembiraan saat membayangkan menjelajahi bagian yang belum dipetakan di alam mimpi. Namun hari ini, ia tak peduli lagi. Kegembiraan itu telah sirna, digantikan oleh kekosongan yang berat. Memanggil musim semi tanpa akhir, Sunni minum air, mendesah, dan kemudian tanpa sadar menatap botol kaca yang indah itu. Ingatannya itu telah membantunya selama bertahun-tahun. Itu hadiah dari seseorang yang tidak mengingatnya lagi. Ekspresinya berubah dingin. Tentu saja, ada pilihan berbeda yang harus diambil, dan takdir berbeda yang harus dibentuk. Alih-alih menuju utara, dia bisa berbalik dan kembali. Dia bisa kembali. Lalu apa? Tak seorang pun mengingatnya. Nevis, Cassie, Effie, Kai, Jet, Rain, Guru Julius, Saint Therese, Beth, dan semua orang lainnya. Mereka tidak memikirkan atau peduli terhadap seseorang yang tidak mereka kenal. Tetapi Sunni ingat, saat aku kembali, jika aku kembali, aku harus melakukan beberapa hal rumit. Sekarang, dia sudah cukup kuat untuk tidak hanya menjadi penonton. Mengapa dia harus hanya menonton para pemain yang kejam menggerakkan angka-angka di papan? Sebaliknya, dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk mengubah permainan secara pribadi. Orang seperti dia bisa melakukan banyak hal saat tidak ada yang memperhatikannya. Gagasan untuk menghadapi para penguasa tampak seperti kegilaan belaka sebelumnya. Namun, apakah itu benar-benar gila? Bisakah Sunni mengerahkan kemauannya dan membentuk kembali dunia agar sesuai dengan keinginannya? Dia harus merencanakan kejatuhan Anvil of Valor dan Kisong. Ada yang ketiga juga, mungkin yang paling berbahaya dari ketiganya. Namun berurusan dengan Sovereigns hanyalah permulaan.
Sekarang kehancuran segalanya semakin cepat, hanya ada satu jalan, maju, menuju akhir. Entah mantra mimpi buruk akan menelan manusia, atau ditaklukkan oleh manusia. Agung, suci, ilahi. Akhir hanya bisa dihentikan jika dewa-dewa baru lahir dari umat manusia. Oleh karena itu, itulah yang harus dipastikan Sunni, jika dia kembali. Beranikah dia memimpikannya? Dahulu kala, Nefis telah menyatakan tekadnya untuk menaklukkan setiap mimpi buruk. Sunni mengira dia gila saat itu. Angin di luar semakin dingin. Dia tetap diam cukup lama, mendengarkan lolongannya. Memangnya kenapa kalau itu gila? Sunni sendiri tidak begitu sehat secara mental. Dia sudah lama tidak sehat. Dia berani memimpikannya. Pada titik ini, hanya sedikit hal yang tidak berani dia lakukan. Saat keluar pintu, Sunni menatap langit. Langit penuh dengan bintang. Aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak punya apa-apa. Dia menghirup udara dingin dan memandang ke selatan dengan kilatan dingin dan gelap di matanya yang tak bercahaya. Jadi, mari kita ubah segalanya. Dengan itu, dia menyingkirkan Marvelous Mimic dan meraih jiwanya, yang masih terikat dengan dunia nyata. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dari lautan es yang diterangi bintang. Sebaliknya, siluet compang camping muncul di jalan sepi di pinggiran NKSC, dikelilingi oleh pusaran kepingan salju yang menari-nari. Budak Bayangan bab 1799, kembali ke peradaban. Sunni kembali ke pinggiran. Setelah bertahun-tahun dihabiskan di alam liar alam mimpi, NKSC bagaikan ledakan. Sunni hampir jatuh ke tanah setelah diserang oleh berbagai gerakan dan sensasi. Ada suara, bau, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, ada bayangan. Banyak sekali bayangan, semuanya bergerak dan berubah, mengelilinginya seperti pusaran air yang tak terbatas. Karena kewalahan oleh semua itu, ia menghabiskan beberapa hari bersembunyi di sebuah ruangan kosong di puncak gedung asrama yang reot. Pikirannya belum siap untuk beban sensorik berada di antara ratusan juta orang yang menundukkan indera bayangannya. Dia menunggu sebentar, perlahan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi manusia lagi. Secara bertahap, Sunni mulai kehilangan akal sehatnya. Pertama-tama, ia menyelimuti beberapa lantai asrama, lalu seluruh asrama. Berbaring dalam kegelapan, ia dapat merasakan ribuan manusia menjalani hidup mereka yang keras, menyaksikan kesedihan, kegembiraan, dan perjuangan mereka. Kemudian, indera bayangannya meluas keluar, menyelimuti pinggiran jalan satu demi satu. Pada suatu saat, Sunni merasa seolah-olah dia adalah dewa yang tak terlihat dan maha tahu. Area yang dapat dia lihat terlalu luas bagi pikirannya untuk berkonsentrasi pada setiap bayangan, untuk menyaksikan setiap orang. Namun, tidak ada cara yang lebih baik untuk melemparkan dirinya ke dalam perasaan yang setengah terlupakan sebagai manusia. Perlahan-lahan, cengkeraman liar kesunyian yang menguasai pikirannya di alam mimpi mulai mengendur. Sunni teringat kembali bagaimana menjadi manusia lagi. Statusnya di dunia nyata dipertanyakan. Dia tidak benar-benar ada. Sebuah keluarga baik-baik sekarang tinggal di rumah teras distriknya. Dia tidak punya uang, tidak punya kewarganegaraan, dan tidak punya rumah. Yang mana hampir persis seperti apa yang terjadi di masa lalu, saat saya hidup sebagai tikus pinggiran. Situasi yang sangat familiar. Tentu saja, Sunni sendiri sama sekali berbeda dari dirinya yang lebih muda. Dia sekarang adalah seorang santo, yang berarti bahwa dia bukan hanya seekor tikus. Dia adalah tikus yang paling kuat, paling ganas, dan paling menakutkan di dunia. Tikus yang paling agung yang pernah ada. Raja tikus sejati.
Pinggiran kota itu sendiri juga telah berubah. Daerah itu jauh lebih sepi, seolah-olah seseorang telah membabat habis populasi tempat menyedihkan ini dalam beberapa tahun terakhir. Sunni tahu bahwa banyak orang yang paling kehilangan haknya di dunia nyata telah tergoda oleh daya tarik gerbang mimpi. Salah satu inkarnasinya telah mengikuti Rein ke Ravenheim. Namun, mengetahui dan melihat adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tempat ini bisa berubah, ya. Entah bagaimana, ia merasa tercabut. Namun, itu hal yang baik, karena bagian dirinya ini telah berubah. Bergerak dalam bayang-bayang, Sunni menemukan tempat yang lebih baik untuk tinggal dan membersihkan dirinya secara menyeluruh. Kemudian, ia membeli komunikator murah dan sejumlah besar kredit. Hal-hal yang tidak dapat diatasinya saat masih kecil kini lebih mudah daripada bernapas. Dia tidak perlu mencari-cari makanan dan tempat berteduh. Dia tidak perlu takut pada manusia lain yang tinggal di daerah kumuh kota. Dia bisa bertahan hidup di sini tanpa perlu bersusah payah, bahkan hidup semewah yang diinginkannya. Namun apa gunanya jika dunia sudah hancur? Sunni tidak peduli dengan masa lalu yang pahit. Masa lalu itu tidak lagi menguasainya. Dia telah tumbuh dan berkembang di pinggiran kota. Setelah menenangkan dirinya, Sunni mendesah, berubah menjadi bayangan, dan meraih tali pengikat. Tubuh aslinya masih terikat di Pulau Gading, tentu saja. Pulau Gading telah lama meninggalkan kepulauan berantai sekarang, dan penghancuran sudah tidak ada lagi. Dengan kepergiannya, kekuatan yang menjaga pulau-pulau terbang tetap mengapung telah melemah secara signifikan, mempercepat kehancuran wilayah tersebut. Sanctuary of Noctis terletak di tepi Chain Isles, jadi masih aman. Namun, semakin banyak pulau jatuh ke langit bawah setiap tahunnya. Dalam beberapa dekade, kemungkinan besar, tidak akan ada yang tersisa, menghapus sisa-sisa terakhir dari Kerajaan Harapan. Kecuali Menara Gading itu sendiri. Sunni berharap menemukan dirinya berada di atas bastion, tetapi tampaknya Nevis dan Cassie telah dikirim untuk menyelesaikan sebuah misi. Pulau yang indah itu bergerak melintasi langit Sword Domain, dan Firekeeper tengah bersiap untuk bertempur. Sunni tidak mengganggu mereka dan melompat dari tepi tebing, tanpa diketahui. Berubah menjadi seekor burung gagak, ia meluncur ke tanah dan menyaksikan Pulau Gading hanyut. Lalu, sambil mendesah, dia memanggil Nighmah dan naik ke pelana. Lucunya, tujuannya ada di utara. Sunni punya banyak waktu untuk mempertimbangkan situasi sambil mencari posisi di pinggiran kota, dan meskipun dia belum punya rencana yang konkret. Dia tahu bahwa satu tempat akan memainkan peran besar dalam perang yang mendekat. Zona kematian yang dikenal sebagai Godgrave. Jadi, kesanalah dia menuju. Tentu saja, untuk sampai ke sana, dia harus melintasi sebagian besar domain pedang terlebih dahulu. Anehnya, perjalanan itu menenangkan. Sunni telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menghadapi wilayah-wilayah paling mematikan di alam mimpi, sehingga wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh manusia tampak damai dan aman. Selama ia tetap waspada, tidak ada yang dapat mengancamnya secara serius di sini. Memang, alam mimpi masih mengerikan dan penuh bahaya. Terlalu percaya diri masih merupakan pembunuh yang berbahaya, dan satu kesalahan bisa merenggut nyawanya, hanya saja skala kesalahan itu pasti cukup signifikan sekarang. Meski begitu, Sunni menikmati perasaan berada di puncak rantai makanan. Ia menunggangi Nighmah sementara 4 bayangannya bertindak sebagai pelopor yang diam-diam mengitarinya dari kejauhan. Dengan begitu, ia diperingatkan akan bahaya apapun jauh sebelum hal itu dapat menimbulkan ancaman. Sunni menghindari pemukiman manusia, tetapi mengirim bayangannya untuk mengamati mereka dan mengumpulkan berita dari waktu ke waktu.
Dia mempelajari lebih lanjut tentang situasi terkini di kedua dunia, dan perlahan-lahan menyusun dasar-dasar sebuah rencana. Beberapa minggu kemudian, sebuah rangkaian pegunungan menghalangi jalannya. Pegunungan itu tidak begitu mengesankan dibandingkan hamparan pegunungan Hollow yang menakutkan, tetapi tetap saja memiliki reputasi yang buruk. Saat Sunny masih kecil, pegunungan ini merupakan batas utara wilayah manusia di alam mimpi. Meski begitu, setelah Valor melakukan ekspansi ke arah utara, mereka kini hanya menjadi penghalang alami di jantung Sword Domain. Sunny mengamatinya dengan ekspresi sedikit terkejut. Bukan karena signifikansi historisnya, tetapi karena alasan yang sama sekali berbeda. Pegunungan ini, mustahil. Dia mengenali mereka. Lereng berbatu yang curam itu tandus, dan punggung bukit yang tajam tertutup salju. Namun, ada satu gunung yang menjulang lebih tinggi dari yang lain. Bergerigi dan sepi, puncaknya tampak lebih kecil dari puncak-puncak lain di jajaran pegunungan, membelah langit malam dengan tepiannya yang tajam. Bulan yang bersinar menyinari lerengnya dengan cahaya pucat yang redup. Itu adalah gunung hitam dari mimpi buruk pertamanya. Budak Bayangan bab 1800, kembali ke Gunung Hitam. Sunny sering memikirkan kafilah budak, tetapi ia tidak pernah benar-benar mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi di mimpi buruk. Dia tahu bahwa semua itu terjadi di penghujung zaman keemasan, tidak lama sebelum dimulainya Perang Kiamat. Saat itu, para dewa telah bersikap acuh tak acuh dan menjauh, dan para prajurit kekaisaran ekspansionis yang memuja perang memusnahkan kultus bayangan, membakar semua kuilnya. Akan tetapi, ia tidak tahu banyak tentang kekaisaran itu dan tanah-tanah yang telah ditaklukkannya. Sejarah alam mimpi dibayangi oleh kehancuran yang mengerikan dari Perang Kiamat. Dan meskipun ada kemungkinan untuk mempelajari satu atau dua hal tentang era-era sebelumnya, kehancuran itu telah menghapus sebagian besar jejak peradaban manusia terakhir. Jadi, Sunny sebenarnya tidak pernah menyangka akan melihat Gunung Hitam lagi. Ia menatap puncaknya yang jauh dengan bingung. Kemudian, rasa ingin tahu yang halus muncul di hatinya. Mungkin sebaiknya kita lihat saja. Sunny sebenarnya merasakan sedikit sentimentalitas. Saat itu, rombongan kafilah butuh waktu berhari-hari untuk mendaki jalan pegunungan. Sunny mengingat dengan jelas penderitaan saat berjalan di jalan pegunungan, dingin, sakit, sentuhan tajam belenggu besi yang mencabik-cabik pergelangan tangannya. Ia merasa sangat lelah dan lemah, tidak tahu apakah ia akan selamat dari perjalanan yang kejam itu. Banyak budak yang tidak melakukannya, dan akhirnya terlempar dari tebing setelah jatuh ke salju. Sulit rasanya mendaki gunung saat perut lapar dan hampir kedinginan. Hari ini, Sunny hanya melangkah ke dalam bayangan dan muncul di tengah lereng. Langkah, dan langkah berikutnya. Begitu saja, dia berdiri di bawah bangunan tinggi Black Mountain. Ribuan tahun telah berlalu sejak hari karavan budak dihancurkan. Jalan pegunungan itu sudah tua dan runtuh saat itu, tidak ada jejaknya yang tersisa. Selama beberapa saat, Sunny mempertimbangkan untuk tinggal di sana sebentar untuk menemukan tulang-tulang tua itu. Ia penasaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada budak tak bernama itu dan Auro dari 9. Apakah mereka berhasil lolos dari Raja Gunung? Atau apakah mereka telah binasa? Dia cukup yakin bahwa Auro selamat. Tapi bagaimana dengan budak kuil muda itu? Namun, Sunny dengan cepat menepis gagasan itu. Butuh waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, baginya untuk menggali salju dan menemukan jejak kafilah itu, jika memang ada jejak yang tersisa. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa ia akan mampu menceritakan apapun tentang masa lalu dari jejak-jejak itu.
Jadi, sambil mendesah, Sunni mendongak ke puncak Gunung Hitam. Satu-satunya tempat yang dapat dikunjunginya adalah kuil misterius yang berdiri di sana, dikelilingi oleh tulang-tulang. Namun sebelum itu, dia bisa merasakan musuh menyerbunya dari segala arah. Sesaat kemudian, salju meledak, dan sosok-sosok mengerikan menerjangnya dengan mata putih susu mereka yang menyala-nyala. Pembantaian itu cepat dan kejam. Sunni bahkan tidak memanggil senjata, menggunakan sarung tangan berduri dari onyx mantle untuk menghancurkan para kekejian itu. Dia menari di antara mereka seperti pertanda kematian, dengan dingin dan metodis menghancurkan satu demi satu. Hingga tak ada satu pun yang tersisa. Salju menjadi merah karena darah, dan kabut merah tipis menggantung di udara. Sunni mengamati mayat-mayat yang hancur, yang berserakan di tanah seperti karpet. Makhluk-makhluk itu mengerikan dan menjijikan, menyerupai sesuatu yang akan dilukis oleh seorang seniman gila setelah terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas dan monster yang jatuh. Dan meskipun dia yakin bahwa dia belum pernah melawan makhluk-makhluk seperti itu sebelumnya, mereka mengingatkannya pada sesuatu. Terutama karena dia baru saja menaklukkan pasukan larva Raja Gunung di Antartika belum lama ini. Walaupun makhluk-makhluk keji ini berbeda dan jauh lebih kuat, mereka sangat mirip dengan larva. Sunni tersenyum tipis. Apakah aku akan bertemu kembali dengan Raja Gunung? Jika benda itu tidak mati, ia akan tumbuh jauh lebih kuat sekarang. Namun tidak, peluangnya tipis. Pasukan Valor telah membasmi makhluk mimpi buruk yang paling berbahaya di area alam mimpi ini selama perjalanan mereka ke utara. Dan mereka tidak akan menoleransi keberadaan tiran yang kuat di belakang mereka. Bahkan jika Raja Gunung berhasil bertahan hidup selama ribuan tahun tanpa meninggalkan Gunung Hitam, dia akan ditangani oleh seseorang seperti Whispering Blade, atau mungkin bahkan Anvil sendiri. Sambil mendesah, Sunni melangkah lagi melewati bayang-bayang dan muncul langsung di puncak Gunung Hitam. Dia berdiri di sana tanpa bergerak selama beberapa saat, memandang ke depan dengan ekspresi kagum di wajah pucatnya. Kuil tanpa nama itu masih di sana, di bawah langit yang diterangi bulan. Di titik tertinggi gunung, hamparan batu datar yang luas ditutupi salju. Di tengahnya, disinai cahaya bulan, berdiri sebuah kuil yang megah. Tiang-tiang dan dinding-dindingnya yang kolosal dipotong dari marmer hitam, dengan relief-relief indah yang menghiasi pedimen bergaya Stygian dan dekorasi lebar. Indah dan mengagumkan, kuil itu tampak seperti istana dewa kegelapan. Setidaknya pernah terjadi. Sekarang, kuil itu hancur, retakan dan retakan merusak batu-batu hitam, sebagian atapnya runtuh, membiarkan es dan salju masuk. Gerbang-gerbangnya yang tinggi rusak, seolah-olah dihancurkan berkeping-keping oleh tangan raksasa. Kuil hitam itu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah ribuan tahun tidak berpengaruh apapun padanya. Satu-satunya yang berubah adalah sekarang, ada lebih banyak tulang di sekitarnya. Ada ribuan tulang berserakan di sekitarnya, menutupi tanah. Beberapa milik Nigma Creatures, sementara beberapa tampak seperti manusia. Kalau dipikir-pikir, mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Apakah disinilah Raja Gunung melahap korbannya? Entah bagaimana, Sunni meragukannya. Sang tiran telah memakan para budak tepat di tempat ia membunuh mereka. Tidak, sebelum itu, apa sebenarnya kuil ini? Dulu, Sunni teringat scholar yang menyebutkan bahwa para peziarah biasa mendaki gunung pada zaman dahulu. Siapakah para peziarah ini, dan apa yang mereka sembah? Dia berasumsi bahwa ini adalah salah satu kuil dewa bayangan yang dihancurkan kekaisaran, tetapi waktunya tidak masuk akal.
Penghancuran kultus bayangan adalah peristiwa baru-baru ini selama mimpi buruk pertamanya. Namun, kuil itu tampak seolah-olah telah hancur ribuan tahun yang lalu bahkan saat itu. Dan ketika Sunni menumpahkan darahnya di altar, mantra itu menggambarkannya sebagai persembahan untuk semua dewa. Hanya Shadow yang menjawab, lebih asing lagi. Para dewa masih hidup pada saat mimpi buruk itu terjadi. Namun, mantra itu mengatakan bahwa mereka telah mati. Sunni menggigil. Apakah persembahannya telah sampai kepada dewa-dewa yang sebenarnya, dan bukan penggantinya yang ditempatkan oleh mantra? Apakah mantra itu bahkan mampu menciptakan tiruan dewa-dewa yang ilusif? Mungkin tidak. Jika ya, apa artinya? Dan bagaimana dewa bayangan memberinya berkah dari alam baka? Nah, bagian terakhir itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun juga, para dewa adalah yang telah menciptakan hal-hal seperti waktu dan kematian. Jadi, tidak aneh membayangkan bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan hukum-hukum ini. Seorang dewa dapat dengan sangat baik menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan itu diajukan, dan memberkati seorang budak yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban meskipun sudah mati. Terutama jika altar itu berdiri di tempat yang sangat istimewa. Kuil hitam. Sunni ragu-ragu, tidak yakin harus berpikir apa. Sekarang setelah dia menemukan kuil yang hancur itu lagi, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kuil itu. Namun, dia yakin akan satu hal. Tempat ini, itu terasa sakral. Nuansa kesucian yang hening dan hikmat terpancar dari dinding obsidian kuil kuno itu. Kuil itu tampak megah dan indah di bawah sinar bulan, dan meskipun tanah di sekitar reruntuhan itu dipenuhi tulang belulang, kuil itu sama sekali tidak terasa menjijikkan atau menyeramkan. Sambil mendesah, Sunni berjalan menuju gerbang kuil yang rusak. Dan saat dia mendekat, dia merasakannya. Dia tidak melihatnya, dan dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak merasakannya dengan indera bayangannya. Namun entah bagaimana, dia tahu. Ada sesuatu di depannya, makhluk yang luas, tak terlihat, dan tak berwujud. Makhluk yang mengulurkan tangannya kepadanya, memancarkan rasa kemurnian, kesepian, dan kekuatan yang halus. Tiba-tiba, Sunni menyadari mengapa ada tulang-tulang berserakan di mana-mana di puncak gunung hitam. Namun, penjaga kuil itu tampaknya tidak menyimpan dendam terhadapnya. Sebaliknya, ada rasa gembira dan pengakuan. Makhluk tak kasat mata itu tengah menggapai sesuatu dalam jiwa Sunni. Cahaya keemasan, api keilahian. Mata Sunni sedikit melebar. Aku bahkan tidak tahu. Saat itu, dia tidak merasakan apapun saat memasuki kuil. Namun, tulang-tulang itu ada di sana, yang berarti penjaga itu juga ada di sana. Namun, kuil itu membiarkan Sunni masuk alih-alih menambahkan mayatnya ke tumpukan tulang-tulang. Karena ia merasakan sedikit tanda keilahian pada jiwanya. Raja Gunung juga. Karena sang tiran memasuki kuil itu pasti pernah tersentuh oleh dewa. Sunni tidak tahu seberapa dekatnya dirinya dengan kematian, dan betapa beruntungnya dia bisa selamat. Apakah ia akan membiarkanku lewat sekarang? Mengambil napas dalam-dalam, Sunni memandang ke depan, dan melangkah melewati gerbang kuil tanpa nama itu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.